Ya, terima kasih kalau hari ini kembali saya diperkenankan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Ari dan Ibu yang mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat His Grace Church yang ada di Jakarta ini. Semua sehat, amin, Bapak Saudara. Kalaupun nggak sehat, kita doakan ya agar semakin sehat. Amin. Kalau ada yang sakit, kita doakan agar mereka juga boleh mengalami Tuhan, bersama Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan di dalam pelayanan Yesus ada dua pengajaran yang dilakukan dalam pelayanan Yesus. Ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pengajaran dan juga kesembuhan ilahi. Amin. Jadi kita orang percaya nggak boleh juga kita menjadi anti dengan kesembuhan ilahi. Karena beberapa gereja saya lihat terlampau anti dengan kesembuhan ilahi. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, Yesus itu melakukan kesembuhan ilahi dan juga mengajarkan bagusan Tuhan. Bagusan Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah kehadiran Yesus yang mengubahkan hidup. Saudara kesan Tuhan, tentu kedatangan Yesus, perjumpaan dengan Yesus merupakan hal yang utama di mana kita bisa menjadi mengubah hidup kita. Tanpa berjumpa, tanpa menghadirkan Yesus dalam hidup kita, kita tidak bisa merasakan indahnya sebuah iman kekristenan kita. Karena pada saat hadirnya Yesus dalam hidup kita, di sanalah kita bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus berikan, sampaikan di firman-Nya pada saat kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Termasuk juga mengubahkan hidup kita. Kalau kita melihat di Alkitab, ada satu tokoh yang bernama Paulus. Urusan Tuhan, dia seorang penganiaya jemaat. Kalau kita membaca itu di Kisah Rasul 9, mari kita buka bersama urusan Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan 18, di sana cerita daripada pertobatannya Paulus. Di sana diceritakan tentang pertobatannya, bagaimana dia berjumpa dengan Kristus. Dan itulah yang mengubahkan hidupnya, Bapak Saudara. Di sana dikatakan, kalau kita membaca yang pertama, saya akan bacakan untuk kita, urusan Tuhan dikatakan di sini. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengarkan oleh suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus jawab, "Saulus, siapa engkau?" Ya, dia masih berkata, "Tuhan." Ya. Jadi ternyata dia seperti apa ini keluar spontan dari mulutnya, atau memang kata Tuhan ini, atau kata Tuhan yang sesuatu yang kita kenal tiba-tiba berkata, "Siapa?" Ya, atau gimana itu. Tapi di sini ditulis, "Siapa engkau, Tuhan?" Ya. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke kota ini. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saudara, kesempuan ini adalah pengalaman Paulus pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Maka dikatakan tadi sesuai dengan tema kita,
perjumpaan dengan Tuhan itu, berjumpaan Yesus mengubah hidup kita. Memang bersama Tuhan, kalau kita melihat, menyaksikan banyak juga orang-orang yang berubah karena bertumbuh dengan Yesus. Saya pernah mendengar kesaksian daripada almarhum Thomas Bangun. Setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia juga mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Sehingga hidupnya dikorbankan untuk pelayanan. Nah, Paulus utusan Tuhan juga mengalami itu. Dia mengalami ada satu transformasi pada saat dia berjumpa dengan Yesus. Bahkan utusan Tuhan kalau kita membaca di ayat 18, dikatakan di sana, pada saat Ananias disuruh Tuhan untuk mendoakan Paulus, ya, di sana Ananias sampai berkata, bukankah dia seorang yang berbuat jahat? Ya. Di dalam ayat 15 katakan, tapi Tuhan kepada pergilah, sebab orang itu alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang jahat. Ya. Orang yang jahat yang telah menganiaya jemaat. Tapi berusaha Tuhan, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ada satu perubahan yang dialami oleh Paulus. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa setelah itu, setelah Ananias mendoakan Saulus, ya, namanya juga berubah menjadi Paulus. Dan di ayat 18 dikatakan, lalu ia bangun, lalu dibaptis. Saudara kasih Tuhan, seorang yang bertemu dengan Tuhan harus ada respon. Bagaimana kita berubah? Kalau kita ingin berubah setelah berjumpa dengan Yesus, harus dibaptis. Amin. Kenapa sih katakan dibaptis? Apa sih baptisan itu? Baptisan merupakan salah satu alatnya Tuhan untuk mengubah hidup kita. Baptisan itu air itu melambangkan kematian. Ya. Kenapa kita harus dibaptis selam? Saya katakan bahwa air melambangkan kematian. Maka pada saat kita bangkit keluar dari air, manusia lama kita telah dikuburkan di dalam air itu. Dan pada saat kita keluar dari air itu, kita telah menjadi manusia yang baru. Maka firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang kembali. Maka bersama Tuhan, orang yang mau menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, tentu dia harus memberikan dirinya untuk dibaptis. Kita tidak perlu memperdebatkan ini bersama Tuhan. Yang saya imani, seorang kalau mau menghadirkan Tuhan, mengubah hidupnya, kalau kita mau berubah pada saat kita menerima Yesus dalam Tuhan kita, tidak hanya saja kita menerima Tuhan Yesus, tapi harus ada respon, yaitu baptisan. Baptisan itu melambangkan bahwa kita mau mati, mematikan kedagingan kita, dan bangkit. Bahwa kita telah menjadi anak Allah. Tentu bersama Tuhan, pada saat kita ditenggelamkan itu bukan berarti kita langsung, kedagingan kita langsung mati. Enggak. Tetap di dalam perjalanan iman kita, proses itu banyak. Iman itu proses. Saya tahun 2000 mengenal Tuhan. Saya kalau ingat-ingat masa lalu saya, walaupun ikut Tuhan, masih banyak yang salah sampai sekarang. Tetapi semakin hari semakin kesini, semakin bisa mengkat hal-hal yang tidak mengasihi. Tapi itu suatu perjuangan tentu. Tetapi
iman kita, kalau kita mau menghadirkan Yesus dalam diri kita, respon kita apa? Kalau kita mau berubah, respon seseorang itu harus memberikan diri dibaptis sebagaimana Paulus memberikan dirinya dibaptis. Pada saat dibaptis, dia berkata, yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah kembali. Maka pada saat seorang telah dibaptis, iblis berkata, bukankah kau Ronald dulu yang begini? Saya akan katakan kepada dia, saya tanggal 18 Agustus tahun 2000 dibaptis di Palm Spring. Saya akan katakan kepada iblis, hai iblis, Ronald yang dulu itu sudah mati di Palm Spring. Dan sekarang ini adalah Ronald yang baru, yang di dalam Kristus. Dan kau tidak berhak untuk menghakimi saya, karena Kristus telah menerima ku sebagai menjadi bagian. Maka iblis tidak bisa berhak lagi. Tetapi banyak orang memang selalu terintimidasi dengan dosa-dosa lama mereka. Maka banyak orang percaya tidak bisa mengubah hidup mereka walaupun sudah menghadirkan Kristus dalam diri. Maka orang-orang yang di dalam Kristus tetap jalan dosa, jalan terus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum bisa berkata kepada iblis, hai iblis, kapan kita pernah ditenggelamkan? Karena air itu lambang kematian. Dikuburkan dalam Korintus berkata. Maka pujian Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu salah, kita belum menerima baptisan itu, hubungi gembala saudara. Amin. Saudara, jangan malu-malu kalau kita mau berubah. Kalau kita mau sudah menghadirkan Yesus, tapi hidup kita berubah, kita harus memberikan diri kita dibaptis. Karena baptisan itu merupakan adalah satu di mana melambangkan kematian kepada kita. Setelah saya dibaptis bersama Tuhan, puji Tuhan, iman saya makin cepat melejit. Tapi sebelum dibaptis, iblis berkata, Ronald, pada saat menyembah Tuhan, iblis menuduh saya. Saya bilang, betul. Tuhan, aku gak layak lagi, gak usah aku gereja, gak aku pelayanan lagi. Gak berubah-berubah hidupnya. Walaupun banyak orang sekarang datang ke gereja, ya, tetapi hidupnya tidak berubah. Tipu jalan terus. Emosi jalan terus. Dosa jalan terus. Nggak di sini, ada di sana tuh. Kenapa? Bukan karena kita tidak mampu. Memang Kristus telah memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita. Tapi kita juga ada usaha sendiri. Maka pada kita berkata, hai iblis, apa dosa yang pernah kita lakukan dan itu sangat jahat. Dan iblis akan tuduh kita terus di sana. Kalau kita nggak punya senjata, selain menyangkal diri, juga kita harus berkata kepada iblis. Iblis itu jahat sekali mengintimidasi kita. Iblis itu jahat sekali. Paulus juga, saudara kasih Tuhan, pernah diintimidasi oleh Ananias. Ayat 13 berkata, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar orang itu betapa banyak kejahatannya yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Bahkan Ananias pun yang telah menjadi orang percaya masih berkata, bukankah dia jahat? Di gereja pun banyak gitu. Kalau orang dosa datang, kita tahu. Dan banyak seperti Ananias ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak. Kristus datang ke dunia ini harusnya telah mematahkan sekat-sekat itu. Karena karena bait Allah dulu terbagi 3. Kudus, ruang maha kudus, kudus dan pelataran.
Tetapi pada saat Kristus datang ke dunia ini, sekat-sekat ini dihancurkan dan tidak ada lagi. Kalau saudara kasih Tuhan, orang percaya kalau masih melihat orang karena sukunya maka mengasihi, rasis, saudara saya katakan kita belum percaya Yesus. Karena kaya kita hormati, kalau dia miskin kita suruh duduk di belakang. Kecuali kalau pendeta ya, saya karena mungkin Pak Aris sudah menyediakannya. Kalau saya biasa datang ke gereja lain, saya di belakang. Ayo pada tunggu disuruh ke depan. Gitu. Tapi orang-orang percaya, orang Kristen gak lagi melihat itu. Harusnya orang-orang percaya itu seperti Kristus telah menghancurkan sekat-sekat itu. Kristus tidak datang ke dunia ini yang kita peringati Natal sekarang ini. Tidak membuat sekat-sekat lagi kepada kita. Kita tidak memandang lagi kalau dia jelek, enggak temanku. Kalau dia bau, jauhinlah dia. Saudara kasih sama Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang saya katakan tadi. Dan Tuhan mau lihat apakah kita masih punya sekat gak seperti di bait Allah. Kalau kita masih punya sekat, mengasihi orang karena jabatannya, membanggakan orang karena dia seorang yang terkenal. Kami orang Batak itu, ya, kalau contohnya Bu Loli nih, tobing contohnya. Bu Tobing, ada tobing tuh yang tambal ban. Enggak saudara kayak itu ya. Tapi kalau Saragi contohnya, dulu menteri kehutanan, pertanian, namanya Bungaran Saragi. Itu saudara satu marga. Kan kita bilang, oh itu saudaraku ya. Tapi kalau di Saragi tambal ban, siapa dia ya? Gitu. Kita membuat sekat itu, Bapak Tuhan. Sementara Kristus yang kita rayakan Natal sekarang itu nggak ada sekat sebenarnya. Ananias juga seperti itu. Dia belum percaya, dia masih membuat sekat. Bukankah dia berbuat jahat, dia nggak percaya. Memang banyak orang bersama Tuhan tidak percaya kalau kita bertobat. Saya juga waktu saya terima jadi pendeta, banyak orang kaget. Mungkin ada yang pingsan kali ya. Enggak lah ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ayat 15 berkata, pergilah sebab orang inilah alat pilihan bagiku. Tuhan tidak melihat masa lalu Paulus. Maka Paulus diterima oleh Tuhan. Kadang kita sirik. Kita gak boleh sirik kepada orang-orang yang bertobat. Karena itu haknya Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita hanya bisa berlapang dada. Sebagaimana Kristus menerima kita orang jahat. Yang mungkin bau sama Tuhan tidak sejahat orang lain atau sejahat saya. Tapi bau sama Tuhan tidak perlu iri dengan itu. Karena Tuhan punya rencana kepada semua orang. Maka kalau Paulus pada saat dia menghadirkan bertemu dengan Kristus, perubahan yang dilakukan adalah dibaptis. Dan setelah dibaptis bersama Tuhan, dia berani memberitakan Yesus adalah Tuhan di rumah-rumah ibadat. Itu ayat 20. Dan semua orang mendengar hal itu heran. Bukankah dia ini yang di Yerusalem membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus itu? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Saudara kasih Tuhan, seorang yang mengalami Yesus pasti mengalami perubahan hidup dan orang terheran-heran. Katakan amin. Bukan kayak lagu itu. Terkejut abang, terheran-heran gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi keheranan orang. Nah kok bisa? Si Ronald dulu itu sekarang jadi pelayan Tuhan. Orang heran bukan karena kejahatan kita lagi. Tapi orang heran karena kita berubah.
Sebagaimana Paulus tadi berubah, maka pertobatan itu metanoia. Membalikkan, menundalkan. Maka kalau orang masih percaya Yesus tapi masih hidup di dalam dosa, saya bilang mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan hidup seperti Paulus. Maka bersama Tuhan kalau udah berjumpa dengan Yesus, kalau belum dibaptis, hubungi gembala saudara. Sudah dibaptis. Lihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Baptisan itu melambangkan satu kematian. Dan di sana kita akan memproklamirkan iman kita. Pada saat kita bangkit keluar dari air, ditenggelamkan, kita mati keluar air. Dan kita berkata, I am free, aku bebas dari dosa. Salah satunya kedatangan Kristus ke dunia ini. Dikatakan malaikat kepada Maria, kepada Yusuf juga. Katakan, sebab dia adalah menyelamatkan umat manusia. Dosa itu jahat sekali. Dosa itu jahat. Ini direkod ya? Record. Live streaming. Oh ya. Kalau nggak live streaming, saya mau cerita ada satu kejadian. Dan itu sangat mengerikan menurut saya. Dan saya tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa orang ini sampai bisa mengalami hal itu? Di kesaksian itu ada di YouTube. Nanti kita akan cerita. Saya bingung gitu. Karena di dalam kesaksian itu neneknya, opungnya, bapak dari bapaknya melecehkan dia. Dalam kesaksian itu akhirnya viral dan bapaknya berkata, tolonglah hapus itu, take down video itu. Di dalam itu saya bertanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan? Bayangkan bapak saya memperkosa, melecehkan anak saya. Itu menyakitkan. Dan bapaknya dia memang orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, Tuhan ngomong gini ke saya. Bukan seperti pengertian. Tuhan bilang, itulah resiko orang tua yang tidak mengasihiku. Maka kutuk itu akan ditanggung. Dan dia akan menuainya. Saudara, sakit banget loh. Anak itu kalau pernah didengar pasti sakit ya. Sakit ya. Kita orang tua diganggu anak kita aja, kita naik darah kita ya. Walaupun kita jahat gitu ya, orang nakal gitu. Apalagi dengan itu. Dan orang tuanya sudah meninggal. Dan Tuhan ngomong ke saya gini, itulah akibat. Itu hukuman kepada orang tua yang tidak mau mengasihiku. Apakah ada kutuk? Ada. Maka Yesus Kristuslah yang bisa mematahkan kutuk itu. Amin. Maka pada saat kita percaya kepada Yesus, segala kutuk-kutuk itu akan rontok. Tapi Pak, saya masih miskin. Itu bukan kutuk, bro. Kalaupun ada gereja yang menolak miskin, saudara, aminkan aja. Tapi kemiskinan itu bukan kutuk. Kemiskinan itu bisa aja Tuhan izinkan agar kita diperbaharui hati kita. Saudara, kasih Tuhan, saya nggak bisa bayangkan kalau saya menjadi orang kaya raya. Oh, bahaya saya kaya raya. Ada dikit aja yang bahaya. Jadi saya bersyukur sekarang seperti sekarang ini. Jadi Tuhan itu tahu kita. Maka bersama Tuhan kita nggak boleh seperti orang lain. Kita harus menerima diri kita. Maka Kristus salah. Maka pada saat pertobatan Paulus berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan pertama. Kalau mau berubah setelah berjumpa dengan Yesus, harus mau memberi diri baptis. Yang kedua, bersama Tuhan, Paulus apa yang lakukan? Dia menunjukkan sikapnya bertolak belakang dari yang jahat menjadi baik, menceritakan Tuhan sehingga orang melihat, bukankah dia ini adalah orang yang penganiaya jemaat? Orang harus terheran-heran melihat kita bersama Tuhan. Tentu nggak kita buat-buat.
Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, nggak dibuat-buat. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mulai menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya saya. Betapa luar biasanya saya dikasih Tuhan. Nyawanya sekalipun diberikan. Saudara kasih Tuhan, kami beli rumah second. Tiba-tiba pas Natal tahun lalu, yang punya rumah datang karena Natal lingkungan. Dia bilang begini, Pak, saya ini dulu perokok berat. Tapi waktu saya melamar istri saya bilang gini, kalau kamu mau lamar saya, jangan kamu merokok. Berhenti merokok. Karena saya ada asma. Saudara, apa yang dilakukan bapak itu? Dia berhenti ngerokok. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan istri yang cantik menurut dia. Yang mengasihi. Jadi orang kalau berjumpa Yesus, pasti punya perubahan. Yesus bisa melihat kita seperti tidak berdosa. Yesus bisa menerima kita dengan layaknya. Bayangkan bersama ada seorang yang mengasihi kita. Kita sudah disingkirkan, kita sudah dijauhkan, kita sudah dibuang. Tetapi ada orang yang mau memungut kita. Itulah Kristus. Maka Kristus kita sayangi, Kristus kita cintai, Kristus kita bisa mengabdi kepadanya. Kenapa? Karena dia menyayangi kita tanpa batas, tanpa satu ikatan, tanpa satu sekat, tanpa melihat kita. Kalau Tuhan melihat kegantengan saya tidak akan jadi pendeta. Karena banyak yang lebih ganteng daripada saya. Saya merasa ganteng mungkin. Bisa melihat bahwa Yesus bisa menerima kehidupan saya yang dulu, maka saya berubah sekarang. Saya berani mau melayani Tuhan karena saya banyak melihat perubahan dalam hidup saya. Bukannya perubahan sebenarnya, tapi dia bisa menerima. Waktu saya menerima dia sebagai Tuhan dan selamat, kita menangis di hadapan Tuhan, terseduh-seduh. Seperti ada satu pelukan yang dari Tuhan. Dan berkata, aku tidak melihat masa lalu. Wah. Betapa dahsyatnya, itulah sebenarnya Natal yang kita rayakan. Kristus Tuhan yang kudus itu, dia datang ke dunia ini tanpa melihat lagi masa lalu kita. Ananias sendiri pun masih melihat masa lalu Paulus. Banyak pendeta juga yang masih melihat masa lalu orang. Beberapa kali bersama Tuhan ada orang yang saya berkati yang pernah gagal dalam rumah tangga. Istri saya bukan seorang teologi, berkata, kok bisa sih Pak? Saya nggak melihat lagi masa lalu dia, tapi ya waktu saya konseling, saya katakan, kalian mau serius benar? Kalau mau ayo. Ya mungkin orang akan mendengar ini, akan saya mungkin akan dibully karena tidak ada percayaan. Tapi karena Kristus ada keseriusan dalam diri mereka untuk membangun rumah tangga kembali, daripada dia berdosa, daripada dia melakukan hal lain, dan dia mau berubah, ya kenapa tidak? Maka kita tidak melihat orang lagi dari latar belakang dari kehidupan yang lamanya, tapi kita melihat ada satu perubahan dalam hidup. Saya enggak juga melegalkan perceraian. Tapi kalau sudah gagal, apakah kita harus terus mengutuki dia? Menghukum dia. Saudara, dia makin dihukum, dia akan makin jauh dari Tuhan. Saudara, itulah juga sebabnya agak sedikit lari ya. Saya tuh gak suka guru kekerasan di sekolah. Saya tentang hukum-hukumlah. Karena saya menjadi bodoh karena melihat guru-guru yang kejam. Maka kalau mamanya itu ngajari anak saya yang cewek itu matematika, saya bilang, kenapa sih harus marah-marah? Enggak bisa. Bisa coba. Coba kau yang ngajarin, coba aku ajarin. Ini guru gini-gini. Bisa dia. Karena
Karena saya juga gitu, makin dikeras makin stres, otak saya makin buntu. Saya bisa main musik sama Tuhan, saya bisa semua musik, drum, keyboard, piano. Saya belajar di mana? Di YouTube. Karena YouTube bisa pelan-pelan, saya balikin lagi. Oh gini. Ternyata saya pintar ternyata. Bodoh kenapa? Karena gurunya cepat-cepat. Ternyata yuk, tok gitu kan. Setiap mau sekolah stres dulu ya. Besok apa alasan nggak masuk? Coba kalau kita dengan kelembutan. Maka ada bully-bully di sekolah. Kenapa? Gurunya juga keras. Kalau memang dia salah nakal, hukum, banyak hukuman, nggak harus main apa. Ya suruh dia berdiri di atas meja, ya. Atau hormat 1 jam. Hormat terus, gitu. Ya apa? Hukuman begitu aja. Kau nggak berhak memukul anak, bukan kau yang membesarkan dia. Saya, walaupun kalau dia nakal keluarkan. Saya nggak suka dengan kekerasan, bukan itu. Kalau kita, ya bisa, karena kita dikasih makan, betul nggak sih? Kita membesarkan dia, itu pun kalau kita menghajar dia, jangan hajar karena salah, dan memang benar-benar karena salah. Itu pun pantatnya, kata Amsal. Ada perubahan hidup. Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah hidup. Amin. Tukang bohong, memang gak gampang menjadi orang yang tidak berbohong. Dia kalau suka berbohong, pasti itu seperti cat. Maka orang yang berbohong, suka berbohong, itu harus belajar untuk terus. Di mana kau? OTW di mana ya? Pada masih tidur gitu. Kenapa sih salah? Kasih kalau bilang, di mana kau? Sorry, aku ketiduran doi. Maaf ya, itu kan nggak berdosa kan? Paling teman, gila udah dari tadi aku di sini gitu kan. Tapi bilang OTW di mana udah hampir 2 jam. Macet di mana sih? Itu bohong. Kayak gitu-gitu tuh. Banyak orang yang merasa bahwa itu nggak salah. Dan itu anak-anak Tuhan banyak loh. Nggak di sini, di sono, jauh. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak doa pagi? Iya Pak, capean gitu. Dia bilang aja ketiduran, maaf ketiduran. Saya sama Tuhan. Kami doa pagi ada tiap Sabtu. Dulu ada tiap hari, tapi karena saya lihat nggak ada yang masuk, dia bilang udah Sabtu aja, kali Sabtu aja. Saya pernah ketiduran. Saya minta maaf di grup. Maaf ya Bapak Ibu, saya belajar sebagai gembala tak. Maaf ya Bapak, saya ketiduran. Dan lebih terhormat kita. Daripada kita maaf Bapak sakit perut, berapa sakit perut. Jujur gitu kan. Hal-hal seperti ini harus orang melihat. Memang itu enggak langsung bombastis dia atau orang. Tetapi seperti Paulus langsung kok berubah. Tapi nanti lama-lama orang melihat. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita belajar berubah. Karena Kristus telah hadir dalam diri kita. Kita berubah. Mau berubah. Contohnya dosa. Dalam dosa kalau kita belajar. Dalam hal kecil contohnya tidak mau berbohong. Nanti lama-lama dosa-dosa besar itu juga bisa kita kelola sendiri. Benar. Saudara nggak perlu dulu berkata, aku mau berhenti dari ini. Nggak, coba hal-hal kecil, berbohong. Kenapa nggak doa pagi? Maaf Pak, ketiduran tadi malam nonton bola. Udah selesai. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Itu lebih terhormat dilihat oleh gembala, saudara. Daripada mutar-mutar gitu. Saudara makin mutar-mutar, makin setan makin menghikipi kita dan kita nggak berubah. Jujur, berani jujur. Dari situ nanti Tuhan akan perlebar hal-hal lain dalam hidup kita. Dari situ nanti Tuhan akan tambahkan sesuatu hal yang Tuhan percayakan. Saya melihat banyak orang-orang percaya tidak bertumbuh seperti Paulus ini. Kenapa? Karena dari hal-hal kecil tidak mau berperkara. Di mana? OTW masih tidur ya. Hal seperti itu. Alasan-alasan dan dia adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan mau perkara yang besar kepada orang-orang seperti itu?
Jadi orang yang mengalami Tuhan ada perubahan. Amin. Berubah. Bukan jadi Superman. Orang melihat takjub. Orang melihat dalam hidup kita ada Kristus. Wah, luar biasa. Kita datang, orang senang. Bahkan kalau nggak ada kita, panggil lu. Siapa itu? Woy? Mana dia? Nggak ada. Seperti orang kehilangan kalau nggak ada kita. Jangan kalau ada kita, orang bubar semua. Itu. Padahal kita adalah di gereja menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Orang yang menghadirkan Tuhan pasti berubah. Selain makanya pasti berubah, ada perubahan dalam hidup. Ibu-ibu di rumah, krek-krek. Kristus nggak begitu. Ya udah, tutup mulutnya kan. Karena ibu-ibu kalau cerewet panjang terus, banyak dosa, menimbulkan banyak dosa nanti. Ya. Dari piring kotor, nanti nyampe kemana semua. Kok tahu Pak? Ya tahu lah. Makanya stop, masih pagi. Udah diam, usah payah. Udah stop, kau tidur sana, aku yang ngerjain. Daripada prek, panjang lagi ceritanya. Dari piring ke anak, terus nanti kemana lagi? Panjang ini, ceritain. Maka usah buat ibu-ibu, kalau pagi-pagi janganlah langsung brek. Kalau mau brek, menyembahlah. Bersyukur. Bapak juga kan kita. Tuh lihat cewek yang cantik. Wah, astaga Tuhan. Langsung ingat, istriku lebih cantik daripada dia. Amin Bapak. Iya dong. Tapi iblis bilang, enggak, istrimu udah jelek, udah gendut, pasti lebih cantik daripada dia. Enggak, udah kata istri, udah lebih cantik, dia lebih cantik, istrimu udah gendut begitu. Udah gak menarik istrimu itu. Udah gitu cerewet lagi. Saudara nggak tahu ya, istri saya itu malah saya lebih makin senang walaupun dia cerewet gitu, kok gitu. Kenapa ya? Kalau nggak ada dia kayak hilang di mana gitu, sepi gitu. Penting juga, tapi jangan kepanjangan lah. Karena memang berusaha Tuhan. Pada saat kita belajar seperti itu, di sanalah Tuhan orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Kita belajar sabar. Belajar sabar. Saya tahu menjadi sabar itu tidak gampang. Tapi Paulus menunjukkan perubahan hidup. Dan kita juga lihat seperti perempuan Samaria. Di mana pada saat perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus, dia menjadi berubah. Bukankah dia perempuan? Orang-orang berkata. Bukankah dia orang jahat? Bukankah dia perempuan yang telah pasti semua orang mengingat masa lalunya? Orang yang berjumpa dengan Yesus, pasti orang akan mengingat pertama masa lalunya, termasuk di gereja. Maka gereja Yesus Kristus jangan pernah berbisik-bisik kalau ada orang yang benar-benar berdosa. Betul? Jangan ya, Abu Saudara. Biarkan pura-pura nggak tahu. Kita harus belajar cuek. Pura-pura kita nggak kepo. Orang sekarang kepo. Saya pernah ditelepon oleh orang. Shalom, lama kali kau nggak telepon aku. Ya, kenapa bro, tumben. Iya itu kedengar-dengar jatuh pendeta begini. Udah, oh ya, sorry bro, aku mau makan. Bilang. Gak ada waktu untuk kayak gitu-gitu. Urusan dia dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan masih mengizinkan dia untuk berkhotbah, kenapa lu masih jadi orang yang sirik ya? Kan gitu kan? Oh pendeta itu kan begini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat dia kok. Kenapa kita jadi ribut? Terus apa? Ya udah, jangan teladani dia, udah. Cari pendeta yang bisa teladan kita. Banyak kok. Oh gak ada lagi Pak pendeta yang teladan. Banyak. Pak Ari masih baik teladan lah. Dia orang luar biasa yang saya tahu lah. Iya
Dia luar biasa gembala saudara. Ada perubahan di dalam hidup kita. Dan terakhir Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia pergi menginjili. Seorang yang menerima Kristus, selain untuk berubah, keajaran Kristus itu membuat perubahan dalam hidup kita. Yang lain adalah di mana berurusan Tuhan, yaitu apa? Keajaran pada saat Yesus mengubah hidup kita. Selain kalau mau berubah hidup kita, selain dibaptis. Yang kedua, kita berubah hidup kita. Yang ketiga adalah kalau orang keajaran Yesus mengubahkan hidup kita, karena Tuhan Yesus telah mengubahkan hidup kita, kita belajar untuk menceritakan Kristus. Belajar untuk menginjil. Sekarang ini banyak orang-orang percaya sudah takut menginjil. Orang percaya itu sekarang senang flexing. Menunjukkan bahwa diberkati karena dia ikut Yesus. Tapi pernah gak kita seperti Paulus pergi menginjil? Mungkin kita gak menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi apakah kita pernah berdoa? Mungkin keluarga terdekat kita, pernah kita kedoakan dia. Tuhan berikanlah kesempatan untuk bertemu dengan dia. Sebab dia jahat sekali Tuhan. Supaya aku bisa, atau Tuhan tolong jumpai dia. Supaya dia bisa mengalami Tuhan. Lewat doa kita, pernah gak kita berdoa seperti itu? Karena doa-doa kita orang percaya sekarang ini hanya apa? Hanya bersifat pribadi kita. Jarang sekarang orang menginjil. Saya waktu terima Tuhan Yesus, waktu SMP sebenarnya saya terima Tuhan Yesus. Waktu itu retreat. Karena kelas 2 SMP waktu itu saya, dan gak ada pulang kampung karena libur ya. Teman saya bilang, ayo kita ada retreat. Saya bilang, untuk apa? Saya pergi ikut. Terus di sana saya mengalami Tuhan, baptisan. Saya mengalami seperti ada satu aliran yang luar biasa membuat mulut saya tidak berhenti berkata-kata. Saya diam, saya nggak tahu ini apa, tapi saya merasakan itu. Seperti Tuhan ada, dan itulah pengalaman yang saya rasakan bahwa Tuhan itu ada. Setelah itu bersama Tuhan, saya seperti orang-orang yang aneh menurut saya. Berdoa bisa berjam-jam. Masih SMP. Bahkan teman-teman saya kalau ketemu saya bilang, kalau kau mati kemana kau? Oh jangan ngomong mati dulu, masih muda kita. Saudara, satu hal yang ditakuti oleh manusia apa? Kematian. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Ada orang tua, biarkan saya mati. Pada saat dia sakit, tolong doain dong saya. Supaya sembuh lah, kemarin ngomong mati. Karena orang gak ada yang tidak takut kematian. Takut kematian. Tetapi dalam Yesus, kematian itu tidak menjadi kita takuti. Amin. Kadang kalau saya merasa gitu ya, Tuhan cepatlah ke surga aja gitu. Tapi saya kata, anak saya masih kecil Tuhan, itu aja yang saya ingat sekarang. Tapi tidak ada kata kematian bagi saya. Sekarang udah gak takut. Kalau dulu sebelum terima Yesus, takut banget mati. Apalagi lihat orang mati. Saya lihat orang mati, seperti saya ikut mati. Dan bisa mimpi-mimpi. Tapi setelah terima Yesus, bahkan saya menjadi orang yang berani. Maka kata-kata Yesus memang luar biasa. Menerima Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita, banyak mengubah hidup kita. Maka yang saya lakukan waktu itu saya katakan, penginjilan pertama yang saya lakukan adalah hanya satu. Bapak sama Tuhan, tanyalah kepada orang-orang yang dia nakal. Kalau kau mati kemana? Kalau dia bilang, enggak takut aku, masuk neraka. Langsung tangkap tangannya, bakar tangannya. Panas gitu kan. Panas. Lah, saya enggak takut neraka. Kita harus berani menginjil. Beritakan Injil. Beritakan Injil bukan harus gereja menjadi penuh. Tetapi Paulus pada saat dia menjumpa dengan Yesus, selain dia memberi diri dibaptis, hidupnya berubah. Dia juga tidak lupa memberitakan Injil. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu mengubah hidupnya.
Pada saat kita berbicara Injil, pada saat kita menceritakan Injil, mungkin di gereja juga kesaksian atau apa, itu juga bisa mengubahkan hidup kita. Ada orang gak mau bersaksi, ada orang gak mau memberitakan Injil, takut karena masih berdosa. Harusnya berani. Karena pada saat kita berani bersaksi, berani melayani Tuhan, di sana juga kita sedang diproses oleh Tuhan. Itu sama seperti ada seorang kita lagi punya masalah keuangan, tiba-tiba ada teman kita, bro bagilah pinjam dulu uangmu bro. Ya kan, aku juga lagi susah kan gitu. Jadi pada saat kita memberitakan Injil, kita juga ditegur oleh Tuhan. Lah, lu masih begitu. Ya, kita mau berubah sih. Ketiga hal ini yang dilakukan Paulus pada saat berjumpa dengan Tuhan dan mengubah hidup. Pada saat Yesus ada dalam dirinya, dia memberikan dirinya dibaptis. Dan juga Paulus juga dilihat dari hidupnya pada saat Yesus hadir. Ada perubahan yang luar biasa dalam hidup. Orang harus melihat perubahan dalam hidup. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, orang harus melihat, akan heran dengan hidup. Lewat banyak hal. Banyak hal. Lewat itulah kita, orang bisa melihat kita. Bahwa Yesus itu ada. Dan juga bersaksi. Memberitakan Injil. Saksikan. Kepada orang-orang. Jangan pernah takut menyaksikan imanmu. Jangan pernah takut. Karena sekarang orang kita banyak yang takut menyaksikan iman kita. Bantu dengan hikmat. Kalaupun ada masih tetangga kita yang di dalam Kristus pun yang mengaku Kristen, banyak kok yang perlu kita saksikan. Banyak kok yang perlu kita yang masih jauh dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, anak-anak sekarang juga banyak yang belum mengenal Kristus. Itu juga tugas kita. Sekarang usaha Tuhan, anak-anak itu gampang sekali terpengaruh. Kata-kata kotor dimodif dengan baik. Kata-kata kotor seperti anjing menjadi anjay gitu kan. Pun kata-kata kotor yang dimodif. Dan anak-anak kita terpengaruh di sana. Dan banyak orang-orang percaya, dan ini tugas kita. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, tapi kita juga tugas kita untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang seperti yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya masih jauh dari itu. Orang yang percaya Yesus harus berubah hidupnya. Orang yang berjumpa dengan Yesus. Maka tugas kita harus apa? Menghadirkan Kristus kepada dia. Lewat hidup kita, maka kita juga mentransferkan Kristus kepada orang itu. Maka bersama Tuhan, saya katakan kenapa harus mengalami Tuhan. Karena harus mengalami Tuhan dulu kita. Menemukan Tuhan juga, menghadirkan Yesus dalam diri kita. Baru kita bisa menginjil. Maka saya katakan tadi, kalau kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, beri dirimu dibaptis. Nah, setelah itu, baru lihat perubahan. Berani terus berkata tidak kepada dosa. Berani berkata tidak kepada dosa. Berani dari hari kecil. Hal kecil itu. Dalam kebohongan mungkin. Apa yang kecil. Nanti lama-lama Tuhan akan bawa kita kepada hal-hal dosa yang mungkin yang parah. Tapi kita bisa berkata tidak. Karena kita sudah belajar dari kecil. Dan yang kalau Yesus, ajaran Yesus sudah mengubahkan hidup kita. Seperti Paulus. Maka belajarlah untuk memberitakan Injil. Bersaksi. Saksikan Kristus. Jangan saksikan kemewahan kita. Jangan saksikan prestasi kita. Prestasi kita kesaksikan. Tetapi di embel-embelnya kita katakan semua karena Tuhan. Tidak karena orang lain. Kalau orang berkata kepada saya, wah kau udah gini. Saya bilang, semua karena Tuhan. Bukan karena siapa sih. Semua karena Tuhan. Saya bilang, saya dulu pengamen kok di Jakarta ini. Tapi Tuhan berikan semuanya karena Tuhan. Kalau bukan karena dia, siapa? Semua karena Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian kita. Itulah buktinya bahwa Kristus hadir dalam diri kita. Tuhan memberkati kita bersama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang boleh Hamba sampaikan. Hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tetap berbicara melalui Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Turutlah Tuhan berfirman, bekerjalah Tuhan atas hidup kami. Kami mau hidup kami ini menyenangkan-Mu. Hidup kami ini senantiasa menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhanlah yang terus bekerja berkarya atas hidup kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak bersama Tuhan.